Menunjuk pada bagian rancangan yang ada di atas meja, aku pun meminta. Jika memungkinkan, aku ingin bagian ini dibuat persis seperti yang digambarkan. Penjahit dari Lily Mugi menjawab dengan senyum. Pilihan yang bagus, Lady Floyen. Saya sudah bisa membayangkan betapa cocoknya gaun itu untuk Anda. Aku telah menunda kunjungan dengan penjahit selama seminggu karena kunjungan mendadak dari ayah dan Max. Untungnya, itu memberiku waktu untuk memikirkan desain gaun tersebut. Masih ada sekitar 1,5 bulan lagi sampai upacara kedewasaan. Waktuku masih cukup banyak. Penjahit itu mengambil rancangan gaunku dan berbicara dengan penuh semangat. Terima kasih telah mempercayakan kami lagi untuk membuat gaun Anda. Kami akan melakukan yang terbaik. Tentu saja. Aku menghela nafas setelah dia pergi. Aku sudah mengurus sebagian besar persiapan untuk upacara kedewasaan. Namun, yang masih menggangguku adalah kenyataan bahwa sudah sekitar seminggu aku tidak melihat Max. Ayah juga tampak sibuk akhir-akhir ini. Dia hanya menyapaku di pagi dan malam sebelum tidur. Bagaimanapun, selama waktu sendirian, aku berhasil menyulam sapu tangan untuk mereka. Setelah berkali-kali mencoba dan gagal, akhirnya selesai juga. Aku tersenyum puas melihat hasil kerjaku. Aku telah menyulam simbol naga, lambang keluarga kerajaan, pada salah satu sapu tangan. Untuk sapu tangan ayah, aku menyulam bunga lili dan pedang, simbol keluarga kami. Menurutku, hasilnya cukup memuaskan, dan aku berharap mereka juga akan menyukainya. Aku mendesah sambil memandangi jariku. Tidak kusangka akan separah ini. Karena aku masih amatir dalam menjahit, aku beberapa kali tertusuk jarum saat menyulam pola. Aku memandang bekas luka itu sejenak lalu tersenyum. Bekas luka itu tidak menggangguku karena hasil akhirnya sepadan. Aku dengan hati-hati menyimpan kain itu di laci meja, lalu mengoleskan salep dari alen ke jari-jariku. Kompetisi berburu akan segera dimulai. Bangsawan yang berpangkat setara atau lebih tinggi dari seorang count diwajibkan ikut serta. Itu berarti setiap keluarga akan memilih peserta yang layak. Aku mendengar bahwa Geraldine dan beberapa kesatria lain dipilih dari keluargaku. Jika ayah, satu-satunya manusia transenden di kekaisaran, ikut serta, tentu saja tidak akan ada peluang bagi yang lain. Sayangnya, ayah dilarang ikut serta dalam kompetisi karena alasan ini. Sungguh mengecewakan. Padahal aku tertarik dengan hadiahnya. Kaisar menawarkan bunga Dewi Dunia Bawah. Itu adalah salah satu harta kekaisaran, dan orang-orang sangat antusias karena itu adalah kalung yang terbuat dari mineral langka yang hanya ada jauh di dalam tanah. Banyak orang ikut serta demi kehormatan wanita mereka dan memenangkan hadiah untuk sang lady. Aku sempat penasaran siapa yang akan mendapatkan kehormatan itu, tapi aku segera menyimpulkan bahwa kemungkinan besar bukan dari keluarga aku. Meskipun aku sering menganggap para kesatria di rumah kami sebagai orang-orang yang menerima gaji tanpa usaha, mereka terkenal dengan keahlian pedangnya. Aku yakin mereka bisa memenangkan kompetisi, tapi ayah telah memberi mereka perintah tegas, kemungkinan karena peringatan dari Max. Jangan melakukan apapun yang bisa menarik perhatian kaisar, kata ayah beberapa waktu lalu. Karena alasan itu, para kesatria sepertinya hanya akan mengincar posisi kedua atau ketiga. Mereka terlihat agak murung beberapa hari terakhir. Aku berpikir, apa ya yang bisa aku lakukan untuk mereka? Ketika Marilyn memanggil, "Lady, ada tamu untuk Anda." Apakah itu Max? Mendengar kabar mendadak itu, aku segera bergegas ke cermin untuk memeriksa penampilanku. Aku mencoba menenangkan hatiku yang berdebar dan membuka pintu. Namun, ternyata hanya Marilyn yang berdiri di sana. Aku bertanya-tanya di mana dia berada, karena dia berjanji akan menemuiku dalam seminggu. Menahan kekecewaanku, aku bertanya, "Siapa tamunya?" Marilyn menatapku dengan ekspresi agak cemas dan menjawab, "Oh, Lord Elios datang berkunjung. Tamu yang tak diharapkan. Namun sebagai tuan rumah, sudah menjadi tugasku untuk menyambutnya saat ayah tidak ada." Baiklah, aku menghela nafas dan mengikuti Marilyn ke ruang tamu. Pedang yang awalnya bergerak lurus tiba-tiba membelok, membentuk kurva.
Max menggertakkan giginya dan nyaris berhasil menangkis serangan itu. Dia sangat kuat, tapi pada awalnya Max tidak bisa mengikuti gerakan cepat pedang itu. Namun sekarang dia bisa menangkap sebagian dari pergerakannya. Bertemu dengan pedang gurunya, Max mencoba melakukan serangan balik. Sepertinya aku tidak jauh lagi dari mencapai tingkat transenden. Saat menyadari bahwa dia bisa melindungi Jubelian dari bahaya dan mendapat persetujuan dari gurunya, sudut bibir Max sedikit terangkat. Aku sudah bilang untuk tetap waspada. Suara menyeramkan itu muncul dari belakang, membuat wajah Max mengerut. Sial, kapan aku bisa menyusulnya? Menatap Lord Elios yang sedang menyeruput tehnya di depanku, aku bertanya dengan nada tidak sabar. Jadi, itu alasan Anda datang menemuiku? Dia meletakkan cangkir tehnya dengan anggun sebelum menjawab. Oh, kukira aku akan menerima pujian karena datang menemuimu. Tapi melihat ekspresimu, menarik. Aku yakin sudah menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan orang-orang kesayanganmu. Merasa kesal, aku pun membalas. Bersyukurlah aku tidak menuntut kompensasi atas penganiayaan terhadap warga kami. Para penjahat kabur dari kawasan Anda karena kelalaian Anda. Aku berharap dia akan tersinggung dengan ucapanku. Tapi Lord Elios justru tersenyum, seolah-olah dia sudah menunggu kritik dariku. Ah, ya ampun. Sepertinya aku harus membayar kompensasi atas kerusakan itu. Tidak perlu. Aku mulai berbicara, ingin segera mengakhiri diskusi ini. Namun dia memotong ucapanku. Karena kau begitu marah, aku tidak punya pilihan selain memberikan bunga Dewi Dunia Bawah kepadamu. Mataku membelalak mendengar nada seriusnya. Apa yang baru saja dia katakan? Dengan tercengang, aku bertanya, Anda melamarku? Aku berharap dia hanya bercanda. Namun Lord Elios perlahan mengangguk, mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah kemenangan dari kompetisi berburu, berarti dia akan membuat pengakuan cinta secara terbuka di depan para bangsawan. Percakapan seperti ini biasanya terjadi antara sepasang kekasih yang akan segera menikah. Sulit dipercaya bahwa pria yang baru kenal beberapa hari ini mengatakan hal semacam itu. Lord Elios, kita baru bertemu beberapa kali. Bagaimana mungkin Anda tiba-tiba mengatakan sesuatu yang hanya dikatakan oleh pasangan yang saling mencintai? Terus terang saja, ini terdengar konyol. Begitu aku menunjukkan betapa absurdnya situasi ini, dia terkekeh pelan. Dengan anggun meletakkan cangkir tehnya, dia mulai berbicara. Tanpa kamu sadari, aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Lady Florian. Apa maksud Anda? Apakah kamu akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku memendam cinta tak terbalas padamu? Kata-katanya yang mengejutkan membuatku mengingat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, aku hanya berpikir dia tertarik untuk bermain kartu denganku. Tapi mungkin aku salah. Apakah dia mengatakan bahwa dia sudah tertarik padaku bahkan sebelum saat itu? Lord Elios adalah pria yang menawan. Sulit dipercaya bahwa seseorang seperti dia tertarik padaku. Mataku sedikit bergetar, tapi aku tetap fokus menatapnya. Dia mengangkat cangkirnya dan menyesap sedikit. Setelah bertemu pandang denganku, dia tersenyum cerah. Jika boleh, tolong jangan menatapku seperti itu. Hatiku bisa melompat keluar kapan saja. Namun, aku terus mempelajari ekspresinya. Matanya terlihat tenang, dan senyumnya licik. Klaimnya tentang cinta tak terbalas sama sekali tidak meyakinkan. Anda pasti sedang bercanda, kan? Kataku dengan nada tegas. Kilauan cerah di wajahnya langsung meredup. Mata birusnya yang biasanya tampak hangat, kini menjadi gelap. Aku serius? Nada suaranya benar-benar berubah. Dan tanpa sadar aku sedikit mundur. Tanpa terpengaruh oleh reaksiku, Lord Elios tersenyum sambil meletakkan cangkir tehnya. Belum lama ini, aku memandang rendah perilaku tidak hormatmu. Bagaimanapun, aku adalah putra seorang duk. Sama sepertimu yang putri seorang duk. Mengertitkan alisku, aku mencoba melawan. Pada akhirnya, inilah maksudmu yang sebenarnya. Namun dia memotong ucapanku. Meski begitu,
Kau terus berubah menjadi lebih baik, dan aku tidak bisa tidak memperhatikannya. Pada suatu titik, aku menyadari bahwa aku selalu tersenyum setiap kali melihatmu atau memikirkanmu. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap pengakuan anehnya. Aku menundukkan pandanganku. Jubilian, lanjutnya. Aku yakin bahwa aku akan menjadi calon pasangan pernikahan yang sangat baik. Dia adalah salah satu pria paling dikagumi di kalangan bangsawan. Belum lagi pewaris Perdana Menteri. Tidak bisa disangkal bahwa dia adalah pasangan terbaik di kekaisaran ini. Tapi aku memiliki Max. Maaf, Lord Elios. Sayangnya aku tidak tertarik padamu. Aku menolak dengan tegas. Meski begitu, dia tetap berbicara dengan percaya diri tanpa tanda-tanda kecewa. Aku mengerti. Karena itu, aku ingin meluangkan waktu untuk menunjukkan kelebihanku. Tidak perlu. Aku kembali menolak. Namun dia memasang senyum menawan dan berkata, "Tidak ada gunanya menolak. Aku sudah memutuskan." Terdiam, aku menggigit bibirku. Setelah menghabiskan tehnya, pria itu bangkit dari kursinya. "Aku akan menemuimu di kompetisi berburu. Kekasihku." Aku terdiam sejenak setelah dia pergi. Kemudian mengingat apa yang baru saja terjadi, aku menghela nafas. Kenapa dia begitu gigih ingin mendapatkan hatiku? Aku sama sekali tidak berniat menerima pengakuannya. Namun, ada kemungkinan dia akan membuat pengakuan secara terbuka. Membayangkan harus mengatakan tidak sambil menjadi pusat perhatian para bangsawan di seluruh kekaisaran membuatku ngeri. Bukan hanya aku akan menjadi bahan gosip, tapi aku juga khawatir dengan reaksi Max. Bagaimanapun, aku sudah memutuskan untuk menghentikan Lord Elios dari memenangkan kompetisi. Dengan tekad itu, aku memutuskan untuk kembali ke kamarku. Saat itulah Marilyn memanggil. "Lady Florian, ada tamu lain yang ingin bertemu Anda." Bingung dengan pemberitahuan itu, aku bangkit dari kursi sambil mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja pergi kembali begitu cepat? Rasanya seolah-olah dia mempermainkanku. Menggertakkan gigi, aku membuka pintu dengan kasar, lalu langsung terdiam. "Jubilian?" Di hadapanku bukan Lord Elios, melainkan Max yang menatapku dengan ekspresi bingung. "Oh, halo Max, silakan masuk." Aku segera memasang senyum dan menyambutnya. Bagaimanapun juga, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu tampak agak marah tadi. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" "Ah, tidak ada apa-apa," jawabku sambil berbohong. "Ayolah, apa yang terjadi? Katakan padaku apa yang mengganggu pikiranmu, Jubilian." Dia benar-benar keras kepala. Sesaat aku berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun kemudian aku teringat perkataan Lord Elios tadi. Jika aku memberitahukan hal ini, Max pasti akan sangat tidak senang. Aku tidak ingin menyakiti perasaannya setelah lama tidak bertemu. Jadi aku berkata, "Ya, karena aku tidak bertemu denganmu cukup lama." Dia langsung memelukku erat. "Aku juga merindukanmu." Aku merapatkan diri ke dalam pelukannya, menyembunyikan wajahku di dadanya. Lengan kekar dan bahunya yang lebar membuatku merasa aman, seolah aku dilindungi olehnya. Baru seminggu berlalu, tapi aku sangat merindukan perasaan ini. Max membelai rambutku dengan lembut sambil berbisik. Tampaknya ada seseorang yang baru saja berkunjung. Aduh, aku terlalu sibuk dengan pikiranku hingga lupa membereskan meja teh. Aku cepat-cepat mencari alasan agar tidak menyebutkan nama Lord Elios. "Oh, aku sedang berbicara dengan penjahit tentang gaun." Dia menatapku dengan mata menyipit lalu mengangkat tubuhku ke dalam pelukannya. "Ayo ke kamarmu, kita bicara di sana." Merasa malu karena digendong seperti pengantin baru, aku berpikir untuk memintanya menurunkanku. Namun, masalah yang lebih besar adalah jika dia bertanya tentang tamu sebelumnya. Jadi, aku tetap diam sambil membiarkannya membawaku ke lantai atas. Max telah mengayunkan pedangnya tanpa henti. Namun, gurunya dengan mudah menghindari serangan-serangan itu dan bahkan melakukan serangan balasan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Apakah aku akan menjadi sekuat dia ketika mencapai tahap transenden?
Pikir Max sambil berusaha mengikuti gerakan gurunya. Saat melancarkan serangan cepat, pedang tajam itu tiba-tiba berhenti tepat di leher putra mahkota. Itu cukup untuk hari ini. Sambil menurunkan pedangnya, Sang Duk melanjutkan. Pergilah, temui Jubelian. Max terkejut mendengar izin itu, namun hanya sesaat, karena dia berpikir mungkin itu jebakan. Apa yang membuat Anda begitu murah hati hari ini? Tanyanya dengan nada curiga. Mengernyitkan dahi, gurunya menjawab. Jangan langsung menyimpulkan. Bukan karena kau pantas mendapatkannya, tapi karena Jubilian ingin melihatmu. Hati Max berdebar. Dia merindukanku sampai-sampai guru memberiku izin. Pojok bibirnya terangkat. Saat merasakan hantaman mendadak di belakang kepalanya, Max langsung menoleh ke arah gurunya dengan wajah mengernyit. Aduh, apa-apaan itu? Menyeringai, gurunya berkata pelan. Jadilah lebih kuat jika kau ingin tahu. Licik dan kotor, pikir Max dalam hati, bertekad menjadi lebih kuat daripada gurunya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup jika kau melakukan sesuatu pada putriku hari ini. Peringatan Regis sebelum menghilang begitu saja. Apa itu berarti dia tidak akan berada di mansion? Meski merasa sedikit kesal, Max mendadak merasa sangat bersemangat. Setelah berganti pakaian bersih, Max menuju ke mansion Floyen. Saat mendekati gerbang, dia menyadari sesuatu dan mengerutkan dahi. Kereta. Suasana hatinya langsung memburuk ketika melihat lambang keluarga Elios, sebuah mawar yang dikelilingi duri. Terpikir tentang keluarga hipokrit itu yang selalu mengaku paling benar, Max mengutuk dalam hati. Rubah licik itu, apa yang dia inginkan dari Jubilian kali ini? Pikiran membunuh perlahan menyelimuti dirinya, tetapi dia berhasil mengendalikan emosinya. Mereka pasti ada di ruang tamu. Max dengan cepat berjalan ke arah jendela di sisi bangunan. Ia mengintip ke dalam dan melihat wanita itu dan Frederick sedang minum teh. Dia pasti cari mati. Max menggertakkan giginya. Akulah pasangannya. Berani sekali dia berbicara sembarangan seperti itu. Sang putra mahkota mulai memikirkan berbagai cara untuk menghabisi bangsawan itu karena kata-kata genitnya. Untungnya, Jubilian langsung menolak kata-kata manis itu tanpa ragu. Suasana hati Max langsung membaik. Ia bangga karena Jubilian begitu tegas dengan keputusannya. Melihat sekilas kekasih yang sangat ia hargai, Max pun tersenyum. Melihat kekesalan Jubilian karena usaha Frederick yang terus berlanjut meski sudah ditolak, wajah Jubilian pun mulai berkerut. Namun, bahkan ekspresi kesal itu terlihat memikat di mata Max. Masalahnya bukan hanya Max yang merasa dia begitu mempesona. Akal sehat Max langsung hilang saat mendengar kata-kata itu. Kekasihku, bajingan sialan. Dia menatap tajam Frederick yang meninggalkan ruangan itu. Kemudian, dia menoleh ke arah Jubilian dan menarik nafas dalam. Wanita itu tampak menghela nafas panjang dan wajahnya dipenuhi rasa gelisah. Kenapa dia tampak begitu resah? Pikir Max. Apa mungkin dia terpengaruh oleh kata-kata pria itu? Max pun mengambil keputusan. Frederick, kau tidak akan bisa menyatakan perasaanmu, karena aku akan menang dalam kompetisi berburu. Frederick segera meninggalkan mansion dengan ekspresi puas. Max memperhatikan bagaimana bangsawan itu melangkah elegan ke arah keretanya. Begitu dia menghilang dari pandangan, Max pun berjalan menuju pintu masuk mansion keluarga Floyen. Oh, sungguh mengejutkan melihat Anda di sini. Mungkin karena kunjungan Frederick sebelumnya, sang pelayan tampak agak bingung saat menyambut Max. Menyadari hal itu, Max pun makin kesal. Tapi dia tahu dia akan dimarahi oleh Jubilian jika melampiaskan amarahnya pada pelayan itu. Antarkan aku pada lady kalian. Begitu sampai di depan pintu, Max menelan ludah. Bukan hanya karena ia baru saja melihat semua kejadian, tapi juga karena sudah cukup lama sejak mereka terakhir bertemu. Ia merasa gugup dan bersemangat sekaligus. Dia pasti senang melihatku. Aku berbeda dari si rubah itu, pikir Max dengan penuh harap. Saat pintu terbuka dan Max cepat-cepat menatap ekspresi wanita itu, sambutan yang ia terima tak sehangat yang ia bayangkan. Jubilian tampak murung dan hati Max terasa hancur. Kenapa bisa begitu?
Ia kembali teringat pada ekspresi gelisah yang dilihatnya sebelumnya. Apa benar dia terpengaruh oleh kata-kata pria itu? Suaranya tetap semanis biasanya, dan suasana hati Max pun membaik. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sebentar. Reaksi awalnya terus mengusik hatinya, dan sisi dirinya yang cemburuan butuh jawaban. Max tahu Jubilian berbohong untuk menghindari pembicaraan yang rumit, tapi ekspresi manisnya membuat semuanya termaafkan. Ia segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya, dan matanya yang merah tua pun mulai bersinar. Kalau sudah begini, tidak ada pilihan lain. Aku harus menang di kompetisi berburu.